Si Acun ini pergilah ke salah satu tempat yang dimana sudah diberitahukan sama si dukunnya ini. Dia tuh sambil bawa beberapa sajen. Dan ketika udah sampai di tempat itu, Acun ini langsung ngegelar nyiapin sajen tak tek tak tek. Dan dia nggak pikir panjang, nggak ngelihat situasi dan kondisi di samping, yang pada intinya dia langsung duduk sila dan bertapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini nih cuy, gua bakal nyeritain cerita zaman baheula lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih. Kita sebat-sebat dan jangan lupa ngops. Ngopi itu penting cuy, biar nggak panik lah ya. Enak banget. Kalian kan tahu nih, setelah liburan lebaran atau sebelum lebaran itu gua kan lama banget nih cuy di kampung kan. Bisa dibilang seminggu lebih lah, hampir 2 minggu malah. Tapi alasan gua kenapa lama di sana memang ada beberapa urusan, dan salah satunya adalah saya butuh inspirasi di sana. Saya tuh jadi pendengar yang baik kemarin tuh, jadi ya lumayan cukup banyak sih, walaupun di setiap ceritanya tuh kadang-kadang kesal juga gitu kan, ngedengerin ceritanya tuh ngaler ngidul gitu. Bahkan sampai sempat gua rekam juga biar tahu cerita-cerita orang zaman dulu gitu kan. Jadi kayak ya entah itu dari temen gua atau dari sepuh-sepuh dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah gua dapetin lah beberapa cerita yang menurut gua lumayan cukup menarik gitu kan. Kalian juga pasti akan bosen lah ya dengan cerita-cerita setan perdemitan. Nah, cerita yang akan gue bawain kali ini tuh bukan, ya ada sih masalah demit-demit gitunya, tapi kayak orang-orang zaman dulu tuh orang-orang sakti, bukan sakti sih, lebih tepatnya kayak orang-orang yang ngulik seputaran kayak ilmu kebal juga kayak gitu. Nah, gue nih punya cerita nih tentang hal yang begituan. Jadi ceritanya ini kita sebut aja namanya Asep nih cuy ya. Asep ini adalah seorang petani. Nah, dia tuh petani, bisa dibilang nggak sukses, tapi iya lumayan cukup maju lah gitu. Nah, biasanya untuk orang-orang kampung atau orang-orang desa itu punya lahan nih, misalkan banyak luas gitu kan. Itu tuh bukan pure tanah mereka biasanya. Ya walaupun ada beberapa yang milik tanah pribadi gitu, tapi biasanya itu tanah dari pemerintah. Jadi pemerintah ngasih bantuan ke warganya gitu kan, nih gue kasih tanah nih, entah itu tanah gunung, tanah apa gitu kan, tapi nggak yang ke satu orang cuy, dibagi ke banyak orang gitu kan. Nah, Asep ini dapat jatah dari pemerintah, intinya tanahnya lumayan cukup luas lah. Tapi si tanah ini tuh bukan berarti gratis, per tahunnya gitu kita harus bayar pajak lah. Tapi bayar pajaknya juga ya nggak mahal-mahal banget gitu, nggak kayak lu beli tanah, nggak segitu juga. Pokoknya intinya murah lah gitu. Dan Asep ini dapat jatah yang bisa dibilang lumayan cukup luas dari pemerintah itu gitu kan. Termasuk beberapa warga lainnya. Tapi sayangnya nih cuy, ya namanya juga manusia gitu kan. Ada aja orang yang gak seneng atau bisa dibilang syirik dengan si Asep ini nih. Kita sebut aja
orang yang sirik ini namanya Acun cuy. Si Acun ini sirik. Sebetulnya Acun dan Asep ini sama, mereka itu sama-sama petani. Tapi yang membedakan entah dalam segi hal apa ya gitu, kenapa bisa pembagian lahan tanahnya tuh bisa bisa dibilang beda lah gitu. Misalkan dapat kebagian 1 hektar, nah sedangkan dia nggak nyampe 1 hektar gitulah kurang lebihnya. Dan lagi lahan dari si Asep ini itu tuh lumayan cukup strategis, dan yang paling utama adalah kalau orang Sunda bilang tuh dekat mata air cuy. Jadi sumber perairannya itu dekat banget lahannya si Asep ini. Nah itu yang membuat si Acun ini sirik cuy. Ketika udah pembagian lahan dan ya Asep juga udah mulai ngegarap, ternyata Acun ini kayak sempet ke desa gitu lah atau kelurahan gitu. Dia tuh sempat protes, kenapa jatah gue sedikit, toh kita juga sama-sama petani bla 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 lah gitu. Intinya nggak terima lah. Dan sedangkan dijelaskan lah bahwa Asep ini gini gitu. Tapi Acun ini nggak terima cuy, bener-bener nggak terima gara-gara lahannya lebih sedikit. Ya karena dia juga nggak bisa ngelawan dari pihak pemerintah gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh ngedatangin si Asep ini. Dan ngedatanginnya tuh pas kondisi Asep ini lagi di kebun, atau bisa dibilang ya udah mulai ngegarap gitu kan. Udah mulai ngebabat rumput-rumput, ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang lumayan cukup gitu itu dibabadin. Nah si Acun ini kayak langsung to the point aja, gue nggak seneng nih lu dapat lahan sebanyak ini, gue minta lah bagi-bagi lah kata dia, jadi biar sama lahannya gitu kan. Nah sedangkan Asep ini kan loh, gue juga kagak ngerasa minta sebanyak ini ya, tapi kalau memang gue udah dikasih juga ya gue harus terima aja. Dan karena memang Asep ini juga nggak mau yang namanya ya nggak mau ngeribetin gitu, jadi luas dari si kebunnya ini ada beberapa spot yang memang agak menjolok gitu cuy. Maksudnya kayak ya agak ribet lah gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kalau lu mau lu ambil tuh yang bagian sana gitu kan. Tapi Acun ini nggak terima cuy, gue maunya yang belah sini gitu kan. Udah dikasih tapi nawar gitu. Lah si Asep ini kayak apaan sih ini orang, sampai akhirnya mereka cekcok. Dan ketika cekcok ini cuy, akhirnya mereka berdua itu berantem atau gelut. Ya udah gue bilang kan di cerita sebelumnya juga, orang zaman dulu kalau gelut ya gelut aja. Singkat cerita mereka berdua ini gelut, dan yang dimenangkan itu oleh Asep. Dengan ya Asep ini cuma ngasih pelajaran lah bahwa ya lu jangan apa-apa tuh kalau ada masalah tuh nggak usah pakai emosi. Gue udah coba ngalah sama lu, ngasih lahan bagian sini, dan lu gak mau ya itu terserah lu gitu. Gue udah coba buat adil, dan gue pun gak minta ke kelurahan atau ke pemerintah itu tanah itu seluas ini. Ya gue masih dikasihnya segitu, ya berarti mereka itu percaya sama gue kalau gue tuh bisa ngolah lahan yang sebanyak ini gitu kan. Tapi ya Acun tetap aja gak terima, dan ketika udah kalah berantem pun Acun ini sempet ngumpat kayak kesel, geram gitu kan, kayak lu liatin aja, tunggu pembalasan gua nanti. Acun ini bisa dibilang sakit hati. Nah ketika udah sakit hati ini, Acun nggak berani keluar rumah, bahkan kebun yang udah dipercayain dari pemerintah itu dia nggak garap juga. Nah sedangkan beda halnya dengan Asep mah giat dong, dia tuh ngebabat, ngebersihin dan sebagainya. Sedangkan si Acun, dia coba cari jalan alternatif atau bisa dibilang jalan pintas untuk balas dendam gara-gara sakit hati, yang dimana dia kebagian jatah sedikit, dan lagian juga dia ribut kalah gitu cuy. Dia kayak nggak seneng, gua harus nyari ilmu nih pokoknya. Dia tanya-tanya lah ke beberapa orang sampai akhirnya dapat sebuah informasi di mana ada dukun sakti yang bisa ngebantu si Acun ini. Didatengin lah setelah dapat informasi itu sama si Acun nih cuy. Datang kucuk sampai ke rumah dukun tersebut. Dan ketika sampai pun Acun dengan gelagat yang atau dengan sifat yang sama, ya arogan kayak gitu kan. Gua datang sini gue minta bantuan. Si dukun ini kayak diem aja kan, kayak merhatiin sosok si Acun ini. Dan Acun pun langsung melanjutkan obrolannya lagi. Gua berantem kalah, gimana caranya gue berantem bisa menang, dan gue pengen punya ilmu, dia bilang.
Dukun ini masih diem. Dan karena diem, Acun ini tadinya mau ngomong lagi, tapi si dukun ini bilang, bisa selama lu sanggup dan mau nerima konsekuensinya. Karena sesuatu hal yang lu pengenin, apapun itu pasti akan ada harga yang harus lu bayar. Karena memang si Acun ini udah dendam ke Sumat sama si Asep kan, iya gue siap. Akhirnya si dukun ini ngasih lah salah satu tempat lokasi yang dimana Acun ini suruh bertapa atau bersemedi selama kurang lebih sekitaran 7 atau 6 hari seminggu lah cuy. Tapi dengan kondisi lu gak boleh makan, gak boleh minum, pure bener-bener harus semedi dan tapa. Sebetulnya nggak harus dibutuhkan waktu 6-7 hari, itu tergantung kata si dukunnya itu. Intinya selama lu bisa ngelewatin rintangannya dan lu ketemu dengan salah satu sosok yang bisa ngasih lu ilmu, dan itu misalkan lu dalam 1 hari lu tiba-tiba ketemu, yaitu kemujuran lu, dia bilang gitu kan kata si dukunnya tuh. Acun ini makin bersemangat di mana tempatnya dan apa aja yang harus gua lakuin atau ritual seperti apa yang harus dilakuin. Dijelasin sama si dukun ini lu harus gini, bawa saja ini gitu kan. Acun pun menyanggupinya. Dan ketika sudah menyanggupinya, Acun ini langsung ngasih uang rokok ke si dukun ini. Tanda ucapan terima kasih. Ini dukun, terima kasih ya. Ya udah gue mau cabut nih, dan untuk lokasinya ya udah nanti gue datangin sendiri. Si dukun ini sebenarnya sempet nawarin, udah gimana kalau gue anter aja. Udah nggak perlu, gue udah tahu kok lokasi yang lu kasih tahu tuh udah rinci banget dan gue pasti bakalan ketemu. Dan lagian gue nggak mau diganggu sama orang lain. Gue pengen fokus dengan tujuan gue sendiri. Ya udahlah, si dukun pun gak bisa maksa kan. Tapi dukun itu kayak ngasih raut muka yang dimana kayak, orang kayak gini mah bentar lagi juga kelar hidupnya gitu kan. Udah punya pikiran seperti itu aja cuy. Karena kelakuan dari si Acun ini benar-benar arogan banget. Mungkin karena udah terbawa nafsu atau udah terbawa emosi kali ya, makanya kelakuan dia tuh kayak gitu. Singkat cerita nih cuy, si Acun ini pergilah ke salah satu tempat yang dimana sudah diberitahukan sama si dukunnya ini. Dia tuh sambil bawa beberapa sajen. Dan ketika udah sampai di tempat itu, Acun ini langsung ngegelar, nyiapin sajen, tak. Dan dia nggak pikir panjang, nggak ngelihat situasi dan kondisi di samping. Yang pada intinya dia langsung duduk sila dan bertapa. Ketika Acun ini udah bertapa cuy, di hari pertama itu nggak ada kejadian apapun. Di hari kedua itu nggak ada kejadian apapun. Di hari ketiga ini ada sebuah gangguan, yang dimana gangguannya itu adalah suara perempuan. Perempuan ini tuh manggil-manggil nama si Acun. Acun nggak kegoda, bahkan ada sebuah tangan yang lembut banget itu ngeraba dari bagian badan si Acun. Tapi Acun masih tetap merem cuy. Karena ada sebuah tanda yang dimana si dukun itu udah ngasih tahu bahwa sosok yang akan datang adalah sosoknya seperti ini gitu kan. Jadi ini bukan. Jadi Acun ini masih diem. Terus malam keempat nih cuy, hari keempat ada lagi yang datang. Tapi kali ini yang datang itu sosoknya entah seperti apa. Yang pasti sosoknya itu berbau busuk dan tangannya itu bener-beneran kasar. Tapi Acun tetap sama pendiriannya. Dia tuh duduk sila sambil menjemin mata begini sih. Dan setelah malam kelima nih cuy, dia tuh udah bisa ngelewatin. Pokoknya ada rintangan, mau kata demit, mau apa, bodo amat. Di malam kelima ini ternyata betul aja, badan Acun itu seolah kayak dililit ular. Yang dimana ketika dililit itu Acun tuh benar-benar kesakitan dan bahkan sampai nggak bisa gerak nih cuy. Benar-benar kayak dan Acun udah punya feeling bahwa sosok yang dimaksud si dukun tuh mungkin sosok ini. Dan akhirnya Acun pun ngebuka mata. Dan ketika ngebuka mata, bagian dari kepala si ular ini tuh kayak saling hadapan begini cuy, dengan mulut yang mangap. Dan bentukan dari ular ini ternyata kepalanya itu adalah kepala manusia, sedangkan bagian badan itu semuanya bertubuh ular. Dan besarnya tuh bener-bener gede banget lah. Ya kalau bisa dibilang segini kali cuy. Ya nggak tahu segini ya nggak tahu lah, pokoknya gede wadah gitu kan. Pokoknya intinya ular ini tuh gede gitu kan.
yang dimana sepanjang sejarah Acun ini, Acun belum pernah ngeliat ular segede kayak gitu kan. Dan ketika dililit itu Acun tuh teriak-teriak minta untuk si ular ini buat ngelepasin dia. Tapi si ular ini malah nyipratin bisa kayak kobra gitu cuy, kayak cet gitu kan. Pas udah dicipratin itu kayak kena badan dan ngeluber ke semua badannya si Acun ini. Dan saking berefeknya itu bisa, badannya itu bener-bener kerasa panas banget, bener-bener panas banget, kayak luka bakar lah gitu, kayak seolah kayak dibakar. Padahal si bisanya ini ya cairan kayak air biasa gitu, kayak lendir-lendir apa gitu kan. Tapi itu ngerasanya menurut Acun itu bener-bener panas. Dan sampai udah kelojotan, mungkin gara-gara dia udah gak bisa nahan rasa sakit gitu kan. Dia tuh cuma bisa lemes kayak pingsan. Nah si ular itu tuh sampai ngelepasin lilitannya gitu kan, gara-gara si Acun ini udah gak berdaya. Dan singkat cerita si Acun ini mulai bisa bergerak lah, dan dia pun kayak udah tersadar dari pingsannya. Dan kondisi si ular itu tuh kayak begini cuy, pokoknya udah kayak begini aja, dengan kondisi kepalanya tuh manusia, badannya semuanya itu ular. Dan si Acun ini langsung ngomong dan berdiskusi dengan si ular itu. Lu ngapain gua tadi? Lu nyemburin apa ke badan gua? Dan lu kenapa tiba-tiba ngelilit gua? Lu gak berani macem-macem sama gua, gak peduli lu siluman atau demit jenis apapun. Kalau lu bertingkah, gua sikat pokoknya. Ya kurang lebihnya kayak gitulah omongan dari si Acun ini. Padahal Acun juga kan gak tahu maksud dan tujuan dari si ular ini tuh apa gitu kan. Tapi ternyata si ular ini cuman bisa senyum. Bukannya lu kesini minta bantuan gua buat lu bisa ngalahin si tetangga lu ini, sedangkan gua udah ngasih ilmu sama lu, dan itu adalah bisa itu adalah yang bisa bikin lu kebal lah. Cairan itu yang bisa bikin lu kebal. Acun ini ngerasa nggak percaya dong, dan si ular ini kayak seolah nantangin lu, kalau nggak percaya lu bawa golok kan, lu irisin aja ke tangan. Kalau memang mempan ya udah, berarti gua emang ngebohong sama lu. Tapi kalau memang benar, lu harus nurutin apa yang jadi kemauan gua ketika misi lu udah selesai. Acun ini sempet ragu dong, dia tuh udah ngambil golok sih, tapi dia sempet ragu. Dia tuh diem aja, dan dia cobalah ke beberapa pohon kayak ranting, cek, ya memang benar gitu. Dan dia lagi-lagi diem di tangannya gitu. Dan sampai akhirnya mungkin gara-gara si ularnya kesel ya gitu kan, kayak nggak percaya buat sama gua sih, lu udah nggak tahu nih gue siluman paling sakti gitu kan di hutan ini gitu. Si ular ini ngibasin buntutnya, yang dimana si tangannya si Acun ini kayak kena, terus kena tangannya sebelah, tak. Dan ketika kena, Acun ini panik dong, wah teriak gitu kan. Tapi ternyata tangannya cuy itu beneran gak kenapa-napa. Bahkan goloknya cuy itu rontok, bisa dibilang tumpul. Gimana sih kalau golok atau besi ya benda tajam gitu, terus ditimpain ke benda yang lebih kuat kayak besi atau apapun, otomatis kan bagian si tajamnya ini kayak belok gitu kan ya, kecuali bagian-bagian atau golok-golok yang dari baja asli gitu ya mungkin gak seperti itu. Tapi kan ini golok-golok biasa gitu kan. Dan pas dilihat tuh kayak anjir, kok bisa? Bahkan saking penasarannya lagi, dicoba terus, bahkan sampai lehernya diginiin cuy. Itu bener-bener gak mempan sama sekali. Acun ini ngerasa senang dong. Dan pas udah senang, Acun barulah bilang terima kasih, dan dia pun langsung percaya. Ya sekarang gue percaya apa yang lu udah omongin, karena gue udah ngebuktiin sendiri. Si sosok itu tuh langsung ketawa dan dia tuh langsung pergi. Tapi sebelum pergi ini, si ular ini tuh bilang, jangan pernah lupain janji lu, karena kita sudah terikat. Ketika lu udah selesai dengan masa lalu, gua akan minta sesuatu apa yang ada di diri lu, dan gua intinya akan minta sesuatu apa yang di diri lu gitu kan. Si ular ini pergi, sedangkan Acun ini udah masa bodoh nih, atau bisa dibilang udah nggak peduli juga gitu dengan itu, dan nggak akan tahu juga resikonya kan seperti apa. Singkat cerita, setelah dari pertapaannya selama 1 minggu ini, Acun ini cabut cuy, dan dia akan pergi lagi, ya balik ke rumah gitu kan. Dan ketika udah sampai rumah, dia tuh tidur rebah, dia tuh pengen buru-buru cepet besok gitu kan. Dan ketika udah besok tuh dia udah
ngeplanningin yang dimana dia akan ngerebut lahan A, B, C, D ya demi kekuasaan dia. Dan ketika udah larut malam, Acun ini ketiduran, dan ketika pagi-pagi Acun ini langsung ngedatengin si Asep ini. Dan ketika ngedatengin, Acun ini petantang petenteng sambil megang pinggang. "Woi Asep, mana lu?" Dia bilang gitu. Asep yang ngeliat dari kejauhan gitu kayak udah ngelus dada lagi cuy, kayak elah, ini bocah lagi, perasaan kemarin udah hilang dah selama beberapa minggu, tapi kok tiba-tiba nih muncul lagi gitu. Dan Asep pun udah siap siaga cuy, yang dimana dia tuh punya feeling atau pikiran jelek, jadi udah nyelendangin golok, dan dia pun bawa alat garpu cuy yang biasa buat ini tanah gitu kan, dia bawa juga karena feelingnya tuh bener-bener kuat bahwa si Acun ini punya niat jahat. Dan udah sampai akhirnya si Acun ini bilang, "Wih getol banget, tapi bagus lah, karena lahan ini gua akan minta." Maksudnya gimana? Ya intinya semua lahan yang lu punya di sini itu harus jadi milik gua. Asep ini kayak kaget dong, dan dia, "Lu mabok atau apa sih?" gitu kan. Tapi si Acun ini tuh kayak, "Emang gua mau minta, emang kenapa? Lu nggak seneng? Lu kalau nggak seneng ya udah kita berantem aja." Dan tanpa banyak ngomong cuy, si Acun ini langsung dong ngambil goloknya dan gibasin. Tapi untungnya refleks dari si Asep ini cepet ngehindar, set. Tapi selihai-lihainya si Asep, karena memang si Acun ini udah dapat pertolongan dari siluman cuy. Sampai ada momen dimana si Acun ini berhasil buat nebasin ke bagian badannya, yang dimana ada salah satu bagian badannya itu agak sobek dikit kan. Dan ketika udah sobek ini, itu tuh dibuat kesempatan sama si Acun untuk nyerang lagi. Dan ketika sabetan yang kedua kalinya setelah mengenai bagian badan dari si Asep ini, itu tuh kena kayak ditepis atau ditangkis pergelangan pakai tangan gini cuy. Dan itu si goloknya tuh langsung kena truk tangan si Asep, dan tangan si Asep ini putus cuy. Tapi dengan belum putus full ya, jadi kayak ngaplek begini. Dan itu gua ngebaca cerita ini juga serem banget gitu kan, ngaplek begitu kan. Dan seketika Asep ini langsung teriak kesakitan, dia tuh langsung duduk kayak terhuyung, sakit gitu kan, teriak kesakitan, bener-bener ngegeram. Dan dalam kondisi kesakitan ini Asep sadar bahwa dia pun nggak bisa ngelawan. Dan ketika ngelihat ke bagian badannya si Acun ini, ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang berbeda dari ini bocah gitu kan, kayak dia tuh make suatu ilmu atau ajian entah apa gitu kan. Jadi kayak wah nggak bener nih, nggak beres nih, ini orang udah nggak normal. Asep langsung buru-buru bangun, tapi dengan kondisi kocar-kacir lari, dengan kondisi tangannya itu hampir mau putus dan pendarahan di mana-mana. Sedangkan si Acun yang ngelihat si Asep ini pontang-panting, dia tuh nggak ngejar, tapi melainkan dia tuh cuma bisa ketawa puas gara-gara kejadian tersebut. Dan setelah kejadian itu pun dia ngerasa bahwa dia bisa ngalahin siapa ya, pokoknya puas banget lah itu ketawanya. Jadi ini lahan udah jadi milik gua gitu kan. Dan dia tuh seneng juga gara-gara memang lahannya ini udah diproses, dikerjain juga kan. Dan dia tuh udah nyantai-nyantai. Sekitar beberapa hari dari kejadian tersebut, kirain si Acun itu, si Asep itu udah meninggal cuy, karena pendarahannya lumayan cukup banyak gitu kan. Tapi ternyata menurut berita yang beredar, si Asep ini belum meninggal. Dan mulailah rasa panas atau tensinya itu naik lagi si Acun ini. Sampai akhirnya dia memutusin untuk ngebabad habis semua keluarga dan generasinya. Entah punya dendam apa coba nih orang gitu kan. Psikopat tuh benar-benar psikopat. Dan setelah mendengar itu, pokoknya udah dapat kabar bahwa si Asep ini masih selamat gitu kan, dan mau nyikat semuanya. Dia tuh ngasah golok, dan setelah ngasah golok langsung pergi ke keluarga dari si Asep ini cuy. Pokoknya yang dekat ngerasa keluarganya sikat langsung. Bahkan saking kejam dan sadisnya, beberapa keluarga dari si Asep ini hampir ada yang meninggal. Dan itu benar-benar bikin kehebohan di beberapa desa. Dan hal yang paling buruk adalah
nggak ada satupun orang yang berani ngelawan si Acun ini. Bahkan sempat ada yang berani untuk ngelawan, tapi mereka semua tumbang cuy. Dan tumbangnya itu dalam keadaan ya ditembas sama golok. Walaupun ada yang selamat, ada yang meninggal. Bisa dibilang ya ini manusia memang benar-benar kayak sakti banget gitu kan. Ilmunya tuh benar-benar nggak ada lawan lah. Bahkan ada pengakuan dari beberapa warga, ketika warga berhasil kayak ngebacok atau apapun, ya badan dia mah aman-aman aja. Justru goloknya yang nggak mempan, ditusuk diapain itu benar-benar nggak mempan. Udah dibanting badannya tetap kuat-kuat aja gitu cuy. Jadi warga itu benar-benar nggak berani ngelawan. Apa yang mau dilakuin sama si Acun ini udah masa bodoh. Yang penting nggak kena sama keluarganya. Singkat cerita, si Acun ini udah nyikatin beberapa orang. Bahkan ya nggak semuanya tuh meninggal ya. Ada beberapa yang selamat tapi langsung kabur gitu, kayak ngungsi dan nggak berani. Nah, baliklah dia ke rumah si Asep ini, yang dimana si Acun ini teriak-teriak, "Woi Asep, keluar lu, gue tahu lu ada di dalam. Pokoknya selama lu belum lewat atau selama lu masih hidup, gua nggak bakalan tenang dan gua pengen ngambil nyawa lu," dia bilang gitu kan. Kayak ancamannya tuh bener-bener barbar dan psikopat banget. Tapi ketika teriak gitu, kirain akan ada si Asep yang keluar. Namun ternyata yang keluar itu adalah salah satu keluarga dari si Asep ini. Dia tuh jauh lebih muda. Ya umurannya mungkin sekitaran 25 tahun. Keluar dengan pakaian yang biasa, semua serba biasa. Namun menurut pengakuan dari si Acun, ini orang agak berbeda. Bagian badannya atau seluruh tubuhnya itu benar-benar bersinar kayak bercahaya gitu kan. Tapi Acun ini nggak punya pikiran atau feeling apa. Acun ini cuma nanya, "Lu siapa? Lu mau ngapain keluar? Lu niat mau nantangin gua gitu kan? Yang tua aja nggak bisa ngelawan gua, apalagi lu yang muda," dia bilang gitu. Tapi si pemuda ini cuma diem dan senyum. "Sebaiknya kamu cepetan tobat dan jangan pernah bikin ulah kepada siapapun lagi." Diceramain gitu sama nih pemuda, si Acun makin jadi nggak pikir panjang dan nggak banyak bacot, ambil goloknya langsung lari dan mau disabetin ke badan si pemuda itu. Tapi sayangnya ketika mau disabetin cuy, cuma ditahan pakai tangan. Si golok itu ditahan pakai tangan. Dan itu langsung diem, dan tangan si pemuda ini benar-benar nggak sama sekali berdarah. Dan si golok itu langsung ditarik. Dan ketika ditarik ini, badannya si Acun itu benar-benar nggak bisa gerak. Diambil goloknya dan ditebasin tuh ke tangannya si Acun yang masih begini cuy. Ditebasin, dan itu kondisinya sama kayak si Asep pada awal itu cuy. Pada awal ditebas itu gitu kan. Dan Acun tuh kayak ngerasa nggak percaya, kok bisa-bisa ini bocah kemarin ngalahin gua gitu kan, dan bisa mutusin tangan gue juga. Tapi ketika tangannya mau putus itu, si Acun ini nggak teriak sakit sama sekali, kayak darah ngucur tapi biasa aja gitu kan. Nah, setelah dari kejadian itu, Acun coba buat ngelawan, tapi bener-bener nggak kuat buat ngelawan pemuda itu. Sampai akhirnya ada sebuah pertolongan yang dimana dari belakang si Acun ini ada muncul ular yang gede, yang dimana ular ini adalah salah satu yang ngebantuin si Acun ini cuy. Ular itu sih nggak ngomong nggak apa, tapi mandang tajam ke si pemuda ini. Tanpa pikir panjang, si ular ini tuh langsung nyosor gitu kan, langsung jalan cepet. Bukan jalan, kalau ular tuh apa ya namanya ya meleok-meleok begitulah. Set, dan pas udah deket ditebasin dong. Dan itu kepalanya manusia itu langsung putus. Dan ketika kepalanya putus, si Acun ini dia tuh ngerang kesakitan, seolah ilmunya juga udah ikutan luntur dong. Dan ketika ilmunya udah luntur, semua badan dari si Acun ini kayak bekas luka bakar, bahkan kayak memang lagi terbakar tapi nggak ada apinya. Itu tuh langsung bener-bener kayak kesakitan, panas. Itu tuh sama hal kayak ketika si ular ini nyemburin sesuatu dari mulutnya itu cuy.
Tapi cuman yang kali ini tuh bener-bener lebih sakit daripada yang sebelumnya. Kelojotannya tuh bener-bener. Bahkan banyak warga yang liatin dari si Acun ini, dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk nolongin si Acun ini. Bahkan banyak warga juga yang udah kesal kali sama dia, kayak makan tuh, gara-gara kelakuan lu ini pantas buat lu jadi kayak gini. Sampai akhirnya nih cuy, si Acun ini meninggal di tempat. Dan gak ada satupun warga yang berani untuk nolongin. Tapi lain halnya dengan pemuda ini. Dia tuh nyamperin ketika si Acun ini udah meninggal, lalu ditutupin matanya sambil diucapin kayak asyhadu alla ilaha illallah, semoga kamu tenang di alam sana. Dan minta si pemuda ini untuk ke warga, tolong ambilin sarung. Akhirnya ada beberapa warga yang gercep gitu kan, langsung ambilin sarung dan ditutupin lah. Dan ketika ditutupin, si pemuda ini kayak baca sesuatu. Dan ketika selesai bacaannya, pemuda ini bilang ke banyak warga, saya minta kepada kalian semua jangan pernah melakukan hal yang seperti ini. Dan dibuka, set. Ternyata Acun ini berubah bentuk jadi sebuah ular cuy. Dengan kondisi sudah gak bernyawa lagi. Dan warga semua yang lihat itu kaget, termasuk Asep yang cuman mantau doang gitu kan. Gara-gara udah tahu bahwa pertarungan ini udah selesai, Asep ini keluar. Dia ngeliat dan gak percaya dengan apa yang dia lihat. Bahkan di situ pun ada tergeletak sebuah ular yang bener-bener gede banget. Kayak anjir apa nih gitu kan, kok bisa-bisanya kejadian kayak gini bisa diliatin gitu kan. Tapi si pemuda ini pun nggak ngomong apa-apa sama si Asep ini. Cuman pemuda ini cuman bilang, udah saya minta ke semua warga tolong bantuin saya bawa jenazah ini kita kuburkan dengan layak. Tapi semua warga gara-gara kesel dari kelakuannya nggak ada yang mau bawa atau nguburin jenazah itu. Dan karena memang bingung kan, akhirnya warga tuh kayak ngambil kesimpulan lah, semua bangkai yang ada di situ, apalagi itu ular kan, itu bukan manusia juga menurut warga tuh, jadi nggak perlu layak untuk dikuburin dengan benar gitu kan. Ditarik cuy, bahkan ada sosok ular yang gede juga gitu kan, itu ditarik sama semua warga. Dan jenazahnya ini itu dibuang ke salah satu jurang yang dimana sebetulnya itu udah dicegah sama si pemuda ini. Tapi warga karena memang udah kesel banget, karena memang udah banyak korban, sampai akhirnya nggak bisa gimana-gimana juga. Dan singkatnya semua permasalahan itu udah selesai. Ya Asep pun udah nggak diganggu lagi cuy. Namun ternyata pembuangan dari si bangkai ular tersebut, menurut isu dan rumor yang beredar, banyak teror di bawah jurang tersebut, yang dimana jurang itu juga sebenarnya masih ada beberapa warga yang sering ke situ. Tapi menurut beberapa warga yang pernah ngelewatin jurang tersebut, mereka selalu melihat perwujudan ular yang jauh lebih gede daripada sebelumnya. Dan menurut beberapa orang juga yang lihat, katanya ularnya itu ya berkepala si Acun ini. Bahkan sesekali si Acun ini sempat kayak, gue bakal nuntut balas, gue bakalan nuntut balas. Bahkan banyak banget warga yang ketakutan untuk lewati jurang tersebut. Dan jurang tersebut pun bisa dibilang disakralkan atau dibuat angker lah. Tapi anehnya beberapa warga tuh kayak percaya dan gak percaya. Kalau memang dia menuntut balas, kenapa gak ke desa? Dan itu gak ada yang bisa ngejelasin. Bahkan banyak warga dan termasuk Asep pun nanya ke si pemuda atau saudaranya ini. Jadi si pemuda ini pun nggak mau ngasih statement atau nggak mau ngasih penjelasan. Dia tuh cuman kayak nggak tahu gua cuman gitu doang. Dan gua nggak bisa ngasih nama ke si pemuda ini ya, karena memang ya udah gua sebut aja si pemuda gitu kan. Memang dari sananya gue disuruh nyebutin kayak gitu aja, biar nggak bisa berandai-andai, nggak bisa berpikir gitu kan, nggak bisa dicontohin juga gitu. Ya intinya ya, ketika gue ngedengerin cerita ini pun gue antara percaya dan enggak. Tapi ya ini kan untuk menghibur kalian gitu kan. Dan karena memang cerita zaman baheula itu benar-benar the best banget cuy menurut gue. Sampai akhirnya setelah dari kejadian tersebut, semua warga itu kembali normal dan
ya cuman dari si jurang itu doang yang diangkerin. Dan alhamdulillah walaupun Asep dengan kondisi tangannya nggak ada sebelah, dia tuh terus bertani dan tetap semangat cuy. Sampai akhirnya ya isu yang menurut jurang tersebut angker juga ya sampai detik ini pun bahkan itu masih diangkerin cuy. Ya nggak ada tahu juga kebenarannya itu seperti apa, tapi menurut beberapa orang sampai detik ini pun katanya memang suka ada penampakan yang seperti itu. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Ya gue bilang lagi sih ya, cerita ini tuh sebenarnya kayak percaya dan nggak percaya juga, tapi lebih tepatnya gue tuh kayak ya gue sih nggak peduli dengan ceritanya bener atau enggak ya, karena gue tuh seorang penikmat yang mendengarkan. Jadi kayak kalau misalkan ada yang cerita menarik ya nggak ada salahnya juga buat didengerin, toh itu buat pengetahuan ya, untuk cerita kita mungkin nanti akan diceritakan ke anak kalian kalau memang kalian suka bercerita gitu kan ya, untuk menambah wawasan lah menurut gua. Karena bagi gua cerita zaman dulu, apalagi kalau almarhum nenek gua kan itu kelahiran di tahun zaman Belanda, itu udah lahir gitu kan. Apalagi pas zaman almarhum nenek gua tuh nyeritain pas zaman penjajahan kayak gimana tuh, bullshit, seru banget sumpah. Bener-bener ya, beberapa juga gue ngedapetin sih cerita-cerita kayak gitu, tapi gue belum bisa ngerangkum karena gue takut salah gitu kan, apalagi itu zaman penjajahan gitu. Tentang sejarah ya gue nggak terlalu berani juga gitu kan, tapi nantilah sampai gue dapat keterangan di salah satu daerah gitu, gue lagi coba untuk mendapatkan cerita tersebut. Dan segala sesuatu dari cerita ini yang menurut kalian positif ya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Ya gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.